Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman asli Kerobogan. Hari ini kita berkunjung di kediaman seorang yang legend, yang orangnya legend, karya-karyanya legend, dan saya menyebut beliau ini hasil-hasil karya foto beliau ini seperti kita melihat masa lalu. Kita masuk ke lorong waktu melihat masa lalu Purwodadi di tahun 70-80 melalui karya-karya foto beliau yang banyak beredar di internet yang kita nggak tahu ini foto siapa. Kadang-kadang ada yang dikasih watermark, entah siapa yang ngasih. Beliau ini loh yang aslinya, sumbernya foto itu. Dan hari ini alhamdulillah kita ketemu beliau untuk sowan silaturahim sekaligus menghisap kulaan ilmu beliau. Kulaan tentang apa saja? Bahan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya cuma mau ngoreksi satu. Apa itu? Kalau manggil saya jangan beliau lah. Oh. Panggil Bahan gitu aja. Iya. Keduren Mas. Wong saya itu bukan apa-apa. Monggo. Emang orang yang sudah legend itu ya begini nih ya. Jeng Bahan matur nuwun. Nah, gitulah. Penak toh. Ya Allah, Bahan. Ini Helm. Saya itu dan banyak anak-anak muda itu galau ketika mencari Purwodadi di masa lalu kok gambarnya sedikit. Sebelum nanti Bahan ngasih lihat ke kita foto-foto koleksi beliau, hasil karya beliau. Koleksi Bahan. Wah, saya itu terbiasa jadi cacilik ya, Mbak. Cacilik itu kan enggak lah. Sebelum kita lihat foto-foto koleksinya Bahan, kita tanya-tanya dulu sedikit ya. Mbah, Purwodadi itu kenapa dulu kok kita susah cari dokumentasinya? Apakah karena yang tertarik di fotografi sedikit atau memang kamera susah waktu itu, Pribun? Gini Mas, sebetulnya bukan sulit. Yang mau mendokumenter yang tidak dianggap penting itu memang nggak ada. Jadi waktu saya motret pun itu saya berpikirnya untuk 50 tahun ke depan. Jadi bukan untuk hari itu. Yang memotret untuk hari itu kalau sudah jadi biasanya selesai ya sudah. Karena mereka tidak berwawasan 50 tahun ke depan itu bagaimana. Itu satu. Yang kedua, kamera masih jarang. Bukan seperti sekarang HP aja bisa untuk motret. Itu kemungkinannya. Kemudian yang ketiga mungkin biaya cetaknya mahal. Kan sekarang nggak pakai biaya cetak. Cuma yang menjadi kekhawatiran saya untuk dokumen saat ada kamera digital, mulai kamera digital dan bisa di-share, saya justru takut nanti kita akan kehilangan masa itu kita nggak bisa lihat apa-apa. Kok bisa gitu, Mbah? Kan banyak sekarang yang, iya saya mau tahu, mau tanya panjenengan, setelah dikasih foto itu, tak simpen apa tak buang? Kalau sudah jujur penuh. Kalau sudah penuh paling enggak kita backup di Google Drive ya. Paling enggak. Oh gitu. Ya. Alhamdulillah kalau gitu. Saya punya kegalauan iki nek bar. Oh ya matur nuwun delete. Walaupun foto itu yang nantinya bisa menjadi foto sejarah. Tapi kalau kami gelem ra gelem nek bar motret kan dicetak. Nah, itu keuntungan kami. Satu itu, kedua ada filmnya. Sehingga kita bisa cetak ulang. Kalau yang sekarang kan enggak, Mas. Sudah terhapus hilang sudah selesai. Sudah selesai kecuali seperti di Google Drive, apa di apa itu ya alhamdulillah. Jadi dulu itu memang begitu. Kemudian kenapa saya sampai berbuat demikian? Karena yang mengajari saya, dia pernah bilang, fotomu setahun rong tahun rapayu. Disuwek-suwek kowe ya ora gelo. Nah terus piye Mas? Kuwi engko nek 20 tahun wis mulai ditekokne wong. Nek wis 50 tahun mulai digoleki wong, nek perlu mereka mau beli mahal. Saya tidak berpikir untuk dibeli mahalnya. Tapi saya berpikir engko ra iso do ndelok biyen ki iki lho lawase anyare saiki. Itu kayaknya Mas. Oke. Jadi sekarang yang beredar di internet itu sebagiannya memang karya Bahan dan alhamdulillah
bahan itu nggak apa-apa ya, nggak masalah ya, Oh, foto seperti internet ya. Enggak. Dan sebetulnya masih banyak koleksinya bahan ya. Banyak juga. Pokoknya lebih banyak orang bisa melihat, saya lebih suka. Diingat siapa yang motret atau tidak itu bukan urusan saya, tapi orang bisa melihat itu, saya sudah sangat-sangat bahagia. Dulu di sini, di tempat bahan ini, bahan nyetak sendiri. Iya, betul. Yang bergerak di bisnis fotografi juga nggak banyak ya? Nggak banyak. Mau lihat alat cetak saya nanti? Nanti ya. Mau nanti tak kasih lihat. Kita ngobrolin Ya. dulu nih. Oke. Terus ini Mbah, bahan masih ingat setiap detail foto itu. Foto ini nih, foto ini saya ambil pagi, siang, sore, malam. Saya berangkat dari rumah dengan suasana hati yang kayak gimana, itu masih ingat semua? Oh, semua mungkin enggak ya. Tapi ada beberapa yang saya ingat betul, karena itu merupakan satu momen yang nggak mungkin saya lupa. Nanti tak kasih lihat fotonya. Ada foto-foto yang memang spesial gitu ya? Ada. Foto saya waktu itu saya motret kecelakaan kereta api di Gubuk 2006 kalau tidak salah mas. Oh 2006. 2006. Itu nanti tak kasih lihat fotonya. Oke. Itu saya berangkat dari rumah belum mandi, karena waktu itu saya ditelepon sama teman saya yang namanya Andre. Dia anak dari Solo Pos. Dia anak Solo Pos, dia sarjana foto. Kami sering ketemu waktu ada race motor, itu sering ketemu. Kebetulan kameranya sama juga ya. Kemudian saya ditelepon waktu itu, Mas jenengan ndi? Nang omah, nang apa? Iki nang kecelakaan kereta api Mas. Nggone ning Gubuk. TKP-ne ndi? Gak genah. Aku butuh foto. Jenengan iso gaweke? Saya nggak bilang enggak apa enggak, iso wis ngono wae pokoknya. Karena saya berangkat dari dulunya memang dari jurnalis foto. Saya bilang iso. Nggone ning ndi Ndri? Ora genah. Kowe iso goleki iso. Udah saya pokoknya itu jam 6:30 pagi. Saya telepon teman saya Mas Arif dari Solo Pos juga. Arif iki ngene-ngene TKP Gubuk Mas, Gubuk sebelah di kene. Saya berangkat, kemudian sampai saya pulang ke rumah lagi kira-kira jam 1:30. Makan juga enggak, minum juga enggak. Yang saya nggak kuat apa nggak bisa kencing. Akhirnya di stasiun itu saya sempatkan untuk kencing. Nah, ternyata nanti Ibu Edi tidak masalah, tapi saya mau cerita kenapa begitu. Waktu saya ditelepon itu oleh Andre, saya berangkat baru sampai Godong kalau nggak salah. Ditelepon orang, ternyata Mas itu yang kenapa saya nggak bisa lupa. Ternyata dari kantor berita Reuters. Itu yang saya nggak bisa lupa. Dari Reuters, dia bilang, ini Pak Handoko, ya betul. Tak overhandle dari Andre Pak. Loh, lanjutannya siapa? Andre itu juga koresponden kami, tapi untuk berita. Panjenengan tak ambil alih sekarang komandonya. Dari mana? Saya dari Reuters. Waduh, gede hati tenan Mas aku Mas. Gede hati tenan. Itu baru dikasih tahu. Kemudian di sana kami sudah selesai ambil gambar dan segala macam, dan ternyata yang ambil gambar dari sudut yang saya ambil itu hanya 3 orang, 2 atau 3 orang. Dari mana itu? Dari atas gerbong. Naik gerbong dan diberi pinjaman ondo tangga itu hanya kira-kira 10 menit, habis itu diambil lagi sama orangnya. Kami sempat naik tangga itu di atas gerbong, kami lari-lari di gerbong, orangnya takut kalau gerbongnya jatuh kami bisa jadi celaka atau wajahnya suruh turun lagi. Baik, iya. Ini romantikanya. Romantikanya di lapangan ya. Kemudian romantika lagi tentang kebodohan saya. Itu begini, itu kan sudah ada internet 2006. Ya, 2006 itu sudah ada internet tapi belum menyebar. Sini yang ada itu cuman iku lho Mas, sing duwe
toko yang punya toko sekarang ini tahu di dekat Indomaret sini ada di luar. Belum. Ini sana loh, lorong toko besi loh. Iya. Sekarang tanggal 21 itu ya, bukan ya? Dekat situ. Itu kan ada toko besi toh. 9 kayaknya. Nah, itu ada toko besi, ada layanan internet yang bisa ngirim foto. Saya pulang dari Gubuk. Ini kebodohan saya. Waktu saya ditelepon, "Pak, nanti dikirim ke ini ya." Wah, opo gini. Ada www dan segala. Kebodohan saya itu. Tapi saya bilang, aku ora iso konsen, Mas. Coba jenengan tulis aja di WA. Dulu masih SMS. Ya, SMS. Tulis di SMS. Butuh piye? Aku dikandani kuwi ra mudeng nek mbok SMS kan kuwi iso tak turu. Tulis aja di SMS alamatnya, tak pikiri alamat kono kuwi jalan opo ngono re. Nganggo www berah ora mudeng. Udah pakai itu aja, ditulis di SMS. Tulislah itu. Kemudian waktu saya pulang, itu saya sampai Gubuk pertigaan itu. Saya belum bisa berpikir iki tak kirim lewat sopo. Tapi saya bilang, bisa Mas, bisa ngono tok. Iki tak kirim lewat sopo. Bisa lewat sopo. Saya sampai ke pertigaan itu, insting saya harus belok ke kanan. Belok ke kanan sampailah Godong, itu masih belum ketemu, iki tak lewat no sopo. Setelah sampai Nawangan lebih ke sini dikit, itu jasanya radionya panjenengan. Itu dulu selalu menyiarkan apa kuwi? Kanal komputer. Oh iya. Melayani ini. Wah, kelingan aku. Kanal komputer. Iki mesti iso iki. Iklan toh. Saya tanya di Jakarta, di router, butuh berapa gambar? Dia tanya, "Bapak punya berapa gambar?" 50 tak kirim semua. Jangan. Ternyata aku ora ngerti. Nek kuwi iki sulit ngirimnya. Nanti dibuat menjadi antara 375 sampai 400 kilobyte. Karena kecil kan itu. Iya. Aku muni tulis, Mas, aku iki ning perjalanan padahal kene ra mudeng kuwi apa. Udah ditulis. Dia bilang, "Butuh berapa?" Saya bilang, "Maksimal 5. Oke. Kami ke sana, nggak tahu setelah setelah pemilihan itu, Mas, ketemu 5 toh. Ketemu 5, saya bawa ke kanal komputer itu. Saya bilang, "Cah, aku kirim ke iki." "Kemana, Pak?" Tak tunjukkan, "Ini loh." "Oh ya, bisa ini. 5 ini dikirim sekarang." "Ya. Tapi buatlah ukurannya berapa anunya, pikselnya. Ini loh ada tulisannya 375 tak tutur. Semene iki lho, Mas. Ini kecil, Pak." Enggak tahu, pokoknya mintanya itu. "Ya." Udah dikirimlah, selesai karena deadline-nya jam 1. Jam 1 siang deadline-nya. Setelah dikirim, saya tanya, "Entek piro? Habisnya berapa, Mas?" Wah, aku nek muni 20.000 tak bayar, pikirnya tak bayar, soalnya router yang nyuruh saya gitu loh. Itu satu kebanggaan. Biasanya ning Suara Merdeka, ning Wawasan wong router. "Berapa, Mas?" 2,5. "Lurus setengah ki piro? Kan ra mudeng, Mas." 2,5 itu berapa maksudnya? 2.500. Alhamdulillah. 2,5 grand, Mas. Ini sudah bisa masuk. "Ya, kami kirim jam ini tadi, Bapak. Ini sudah terkirim semua." Lah masuknya jam berapa ya? Saya enggak tahu. Waduh, iya gitu. Akhirnya jam 2 itu tak telepon, mereka bilang sudah masuk semua, Pak. Bisa diterima semua. Diterima gambarnya, tapi untuk dibeli router untuk kami buat berita, itu nggak bisa sekarang. Bapak tahunya nanti jam 4. "Ya wes, Mas, dinggo ora dinggo kono toh." Tak tinggal turu. Tangi. Agak 2:30 wah turun lah aku. Padahal turu ngenteni kuwi. Jam 4 saya telepon lagi. "Mas, gambar saya berapa yang dipakai?" "Terpakai 2, Pak." Alhamdulillah. Kuwi aku ora dibayar, ora masalah, Mas. Loh betul, karena dipakai router dan itu nanti dunia yang pakai, Mas. Betul. Fotonya mendunia ya. Iya. Iku aku ora dibayar, ora masalah aku. Terus tanya lagi,
Iki yo budene. Pak, saya tolong minta nomor. Oh ya, tak kasih alamatku Kolonel Sugiono nomor 13. Tibae nomor apa Mas sing dijaluk? Nomor rekening. Nomor rekening. Bukan nomor rumah, Pak. Lah nomor apa? Nomor rekeningnya BCA. Tak kayak meneh. Lho itu memang makanya saya matur jenengan kan, saya itu gaptek. Tapi sekarang ya sudah sedikit lebih tahu lah. Jadi itu yang paling tidak bisa terlupakan, Mas. Oke, seru ya. Jadi ini nanti kita langsung nonton foto-fotonya Bahan. Boleh. 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum kita nonton foto-fotonya Bahan. Silakan. Ini anak-anak muda sekarang di era digital kayak begini senang mendokumentasikan banyak hal, entah dipakai entah enggak. Tetapi ada yang hal-hal yang kayaknya buat generasi Bahan, saya yakin itu kok kurang pantas gitu. Misal Mbah, ada orang naik sepeda jatuh, plung, nggak ditolongin, malah di video disebar. Kayak begitu itu, semacam itu saya lihat kok banyak di anak-anak muda sekarang. Kita yang muda-muda ini kepengen mendengar dari Bahan, apa sih sebenarnya, gimana sih niat, bagaimana sih mendokumentasikan itu, seperti apa sih? Gitu Mas? Iya. Oke. Segala sesuatu yang didokumenter itu berharga. Berharga bagi yang membuat dokumennya, yang didokumenkan itu berharga. Tetapi sangat tidak pantas kalau hal-hal yang tidak pantas itu sampai ke media yang sifatnya baik itu medsos, baik itu, ini sangat tidak pantas. Dari mana ketidakpantasan itu kita bisa tahu? Mestinya ada kok. Ada. Jadi misalnya kecelakaan, mukanya sudah parah dan itu di close up kemudian dimasukkan mass media, ini nggak bisa sebetulnya, dan itu ada hukumnya. Kami yang dari media massa pun itu tidak akan melakukan itu, tetapi kan itu penting bagi mereka yang sakit, kemudian itu sebagai bukti, tetapi tidak harus diupload ke medsos. Ini yang kadang-kadang adik-adik kami tidak menyadari bahwa itu kadang-kadang sangat-sangat mengganggu perasaan. Sampai-sampai pernah terjadi begitu, saya hanya WA ke dia, "Nek kuwi adimu sing kaya ngono. Apa ibumu sing kaya ngono? Kowe lila apa ora kuwi disebarluaskan untuk bisa ditonton sekian puluh juta orang." Wah, ya ora lila Mas, nek ora lila kowe mbok mbayangke nek kuwi ki adimu. Dan itu sebetulnya bisa dituntut juga, Mas. Bisa dituntut juga. Nah, ini saya hanya pesan kepada adik-adik, kalau itu tidak disebarluaskan silahkan saja, tapi kalau memang ingin menjadi jurnalis yang baik, masuklah di dalam pendidikan jurnalistik. Kan banyak toh sekarang ini dibuka pendidikan jurnalistik tidak bayar. Kan banyak dibimbing oleh kami itu bagaimana cara menulis, bagaimana cara membuat dokumen, sehingga itu tidak membuat orang itu nggak suka. Boleh dibuat, nggak masalah, tapi jangan diupload untuk disebarluaskan, bisa ditonton ke semua orang. Itu pesan saya cuman begitu. Tetapi kalau alah rapo-rapo ya silakan aja, wong itu bukan hak saya untuk melarang, hanya memberitahu bahwa itu sebetulnya ada kode etiknya. Apalagi bukan seorang jurnalis. Kalau seorang jurnalis pasti nggak akan berbuat begitu. Kalau pengen menjadi jurnalis, masuklah dalam pendidikan jurnalis formal. Nanti kan tahu dia. Oke. Satu lagi sebelum kita nonton foto-fotonya Mbak, ini kita punya channel YouTube, IG, TikTok asli Gerobogan. Di situ kita mengupas banyak hal tentang Gerobogan. Nah, sekalian ini mohon izin nanti foto-fotonya Mbak bisa ya kita upload di situ. Oh, silahkan. Alhamdulillah. Ini teman-teman kabar gembira buat kita semua. Yang selama ini kehausan, pengen lihat-lihat foto-foto zaman dulu. Nah, hari ini izin sumbernya beliau memperbolehkan kita untuk menyebarkan foto-foto zaman dulu Purwodadi kepada teman-teman semua.
Nah sekarang kita nonton fotonya Mbak Han. Tolong satu Mas, Oh, okay. yang masih harus saya ingatkan, Okay. kalau itu mau diupload, tolong konfirmasi balik ke saya. Oh siap. Saya khawatir nanti kalau itu bukan foto saya, Okay. dan panjenengan tidak tahu itu dianggap foto saya, dan itu dikatakan foto saya, aku sudah dituntut karena sing foto kuwi. Oke, jadi kita akan mengupload apa yang Mbak Han berikan mawon. Oh gitu ya, silakan. Di luar itu kami tidak Ya, karena ya. tidak tahu sumbernya, Ya, maka kami tidak akan upload. Ya, Ngatur, kalau ya? gitu boleh nanti tak kasih sebanyak berapapun panjenengan pengen tak aturi. Alhamdulillah. Bersyukur karena mereka cepret elek, cepret kan kita tahu elek hapus. Itu harus bersyukur. Cuma romantikanya menyelesaikan foto jauh dari kami. Jadi kami itu mulai akan motret, Mas. Mulai akan motret itu loh. Itu sudah harus membayangkan ini nanti jadinya bagaimana. Itu sudah terbayang. Kemudian kita potret rampung. Dalam proses pengambilan film itu juga akan terjadi beberapa hal. Misalnya lupa diputer, dibuka udah hancur, nggak bisa ditolong. Kemudian setelah masuk nanti dimasukkan dalam tangki pengembang. Salah juga, terjadi kesalahan, hancur juga. Dikembangkan dengan cairan pengembang. Cairan pertama air, cairan kedua. Ini kalau terbalik belas ora dadi. Jadi itu harus dinomori betul. Setelah dikembangkan, kemudian kan basah itu. Nanti mesti harus dibersihkan. Dibersihkan supaya partikel-partikelnya yang ada di situ itu larut semua. Ini juga memerlukan satu keterampilan khusus lah. Dari situ kemudian nanti setelah itu digantung film itu sampai kering. Setelah itu kalau sudah selesai kering, kita baru bisa mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah itu dalam rangka prosesnya selesai. Kita tidak ngerti jadinya gimana, artinya begini, nek kabur spiro, nek terlalu banyak sinar ini bagaimana, baru lega proses nih, belum hasilnya. Nah hasilnya nanti kita pakai alat tadi itu yang namanya enlarger, pembesar. Enlarger, dari enlarger itu nanti ada beberapa langkah yang kita butuhkan juga kalau mau bertambah baik. Nah, di sini sebetulnya itu terjadi romantika, bukan hanya sekedar cepret, elek, delete. Itu nggak ada rasa. Tapi kalau yang saya alami ini, rasa kepuasan itu jauh di belakang sana, jauh di depan sana ya. Belum. Kalau sudah jadi fotonya, ini baru kita bisa bilang alhamdulillah. Nek dilekno lomba, urung mesti ki menang, isa ngenteni meneh. Iya, betul. Iya. Dan dulu banyak menghabiskan biaya. Kita kalau ikut lomba gitu ya, Mas. Foto yang dibuat untuk satu foto yang jadi, yang terpilih oleh kami untuk diikutkan lomba, itu paling tidak menghabiskan 2-3 roll. Artinya 30-100 frame negatif tadi, dari sekian banyak itu nanti akan dipilih 1 atau 2 saja. 1 atau 2 saja. Nah itu terjadi betul-betul menguras energi, menguras skill, menguras segalanya. Kui pun melu. Tadi kan ada itu yang di gurun pasir tadi, ada orang yang nuntun, itu kan orang bilang wah ini bagus, ya bagus memang. Tapi begitu diikutkan lomba, begitu tahu parangtritis yang motifnya itu langsung dibuang. Oh, langsung dibuang. Yang terpilih untuk dipamerkan justru anak lari tadi. Karena itu kok iso njikuk model ngono kowe. Padahal kanca-kanca ora eneng sing, nah itu accepted dia. Ada sesuatu. Itu jadi
Kowe melu pira? Kan 5. Apa kabeh iki. Ana barang tertis ana buak. Wis ngono tok omonge. Ana barang tertis ana buak. Yang terbuang barang tertis 1, yang terpakai 2. Hanya gambar apa? Suket di atas pasir, tak potret sama anak lari. Itu yang terpilih. Wah, idemu kok wanu ngene to, orisinal tenan iki. Asetet. Jadi kita banyak habis. Iya, banyak habis. Wah, pokoknya kalau sudah mau ikut lomba ngono Mas. Potretan setahun itu dipilih kira-kira 5 tok. Loh iya, setahun itu dipilih. Dan itu kita sangat-sangat berat, tidak seperti sekarang. Karena kita kalau mau ikut lomba copret akeh-akeh milih ya ora kentekan apa-apa toh. Ya udah nanti. Tapi kalau kami dulu memang memerlukan skill yang bukan main. Jadi itu yang menjadikan tantangan, tetapi menjadikan kami kayaknya agak tangguh juga. Karena banyak tantangan yang kayak gitu, agak tangguh. Oke. Baik, mungkin cukup ya berbincang sama Mbah Han itu sampai sore. Ya, ndak rampung. Nah, akeh soalnya sing iso diomong. Banyak yang bisa digali, tapi sayang waktu kita terbatas. Cukup sekian dulu, nanti next kita sambung lagi insyaallah. Kita belum banyak ngomongin tentang bagaimana sih teknik foto dan lain-lain. Oh ya. Hari ini kita baru ngomongin di zaman dulu kayak gimana sih. Kita lihat kameranya yang buat motret, kita lihat alat-alatnya yang buat nyetak, kita lihat story behind the photo itu. Sekarang matur suwun Mbah, waktunya semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Amin. Mari kita ingat pesan Mbah tadi. Zaman digital semuanya serba mudah. Jadi malah karya itu kita tidak bisa menghargai secara maksimal karena mudahnya. Yeah. Nah zaman dulu kita begitu ribetnya membuat karya foto sehingga kita bisa menghargai benar-benar. Tetapi menghargai dan tidak menghargai itu tidak dilihat dari digital dan tidak digital. Tapi mari kita selalu menghargai karya-karya yang dihasilkan oleh teman-teman kita. Itu Mbak, matur suwun, sangat bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.